Oke, jadi hari ini kita akan membahas film A Quiet Place Part 2 tahun 2020 yang dirilis pada tanggal 26 Mei 2021 kemarin, ya baru sebulan yang lalu. Film ini merupakan lanjutan film A Quiet Place pertama, bagaimana perjuangan keluarga Abbott melewati semuanya tanpa adanya Lee Abbott. Daripada penasaran, langsung saja kita mulai film ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share untuk hadiah gua ulang tahun ya mungkin. Mungkin kalian berbaik hati akan subscribe, bantu gua 1000 subscriber karena masih jauh sih, 700 lagi. Oke lah, mari kita mulai saja. Film ini dimulai dengan keadaan kota yang normal-normal saja dan sedang diadakan permainan baseball. Tak lama kemudian, seorang anak melihat ke langit di mana anak itu bernama Marcus. Semua orang mulai melihat ke atas dan ada yang aneh. Terpaksa mereka semua pergi dari sana dan permainan itu dibubarkan. Di situ Marcus bersama Evelyn, sedangkan Regan bersama Lee. Tak lama kemudian tiba-tiba saja monster itu menyerang dan membuat semuanya panik dan lari ke sana kemari, membawa alamat teng-teng. Tetapi teori rusak, alhasil mereka harus berlari dan bersembunyi. Akan tetapi tiba-tiba saja ponsel seorang wanita berbunyi yang membuat monster itu masuk dan membunuh mereka semua. Untungnya Lee dan Regan berhasil kabur dari sana dan bertemu dengan Marcus, Evelyn, dan Kate. Dimana itu adalah awal mereka dulu, yang di part satunya cuma nggak dibahas. Oke, lanjut aja ke Quiet Place Part 2. Dimana ini merupakan hari ke-474, dimana hari baru setelah Lee tewas. Ya, sudah 1 tahun berlalu, mereka masih seperti ini saja. Di situ Evelyn pun bersiap-siap membawa anak-anaknya pergi, sedangkan Regan ia membawa peralatan yang ia butuhkan untuk melawan monster itu, serta menyiapkan peta sambil mengenang ayahnya yang sudah tiada. Mereka pun pergi dari sana. Akan tetapi di sebuah tempat Marcus tersandung batang pohon yang membuatnya terluka parah dan berteriak, anjing kesel banget. Ia pun teriaknya kayak, sumpah, bukan biasa aja lah teriaknya ya kan. Sampai lebay kali rasanya. Sampai monster itu pun datang ke sana. Dan untungnya Regan membawa alat itu dan membuat monster itu menggila dan kemudian dibunuh oleh Evelyn. Mereka pun segera pergi dari sana dan bertemu dengan seseorang dan pergi bersama-sama dari kejaran monster itu karena suara tembakan Evelyn kala itu. Mereka pun masuk ke sebuah tempat persembunyian di mana di situ orang itu meminta mereka pergi karena tidak bisa ditinggal di sini karena kekurangan persediaan. Evelyn pun meminta tolong untuk menunjukkan wajahnya. Tanpa menunjukkan wajahnya, Evelyn pun merasa bahwa ia adalah Emmett, temannya Lee dan Evelyn. Di situ sambil menunjukkan bayi Evelyn. Evelyn pun memohon agar mereka diizinkan tinggal di situ. Emmett pun mengizinkan mereka untuk tinggal sekaligus agar Marcus diobati. Sembari beristirahat, tak lama kemudian mereka mendengar lagu Beyond the Sea. Dan mereka pun percaya bahwa masih ada kehidupan di luar sana. Di situ Regan pun ingin mencoba ke tempat asal radio itu berasal, tanpa memberitahu ibunya dan hanya memberitahu Marcus. Keesokan harinya ia pergi dari sana meninggalkan surat agar Marcus terus mendengarkan radionya. Evelyn pun memohon kepada Emmett untuk mencari Regan putrinya yang telah pergi dari sana dengan membawa-bawa nama Lee. Di sisi lain, Regan tiba di sebuah gerbong kereta dan masuk ke sana untuk mencari kota P3K. Di dalam sana banyak sekali mayat orang yang telah tewas. Ia pun menemukan kotak P3K itu dan berusaha mengambilnya. Meski ia berhasil mengambilnya, tapi tiba-tiba saja monster itu muncul dan mengagetkannya. Dan monster itu malah memasuki gerbong kereta yang ada Regan-nya. Di situ Regan pun sempat panik dan tidak berhasil menembaki monster itu. Untungnya Emmett datang tepat waktu dan berhasil membunuh monster itu. Karena mengeluarkan suara tembakan, mereka pun pergi dari sana untuk menghindari monster yang akan datang. Sewaktu bersembunyi, mereka berdiskusi karena Regan ingin Emmett untuk membantunya. Keesokan harinya, ia mengira Emmett membawa semua peralatannya pergi dari sana. Untungnya, tiba-tiba Emmett muncul dan mereka pun melanjutkan perjalanan dan Emmett bersedia membantu Regan. Sedangkan di sisi lain, Evelyn meninggalkan anaknya untuk mencari persediaan obat-obatan. Sedangkan Emmett dan Regan pergi ke dermaga untuk menjemrangi pulau mencari bantuan. Evelyn pun berkunjung sejenak ke tempat anaknya Kate yang meninggal kala itu untuk menaruh cincin pernikahannya di sana.
Singkat cerita, Regan dan Emmett sampai di dermaga. Sedangkan karena bosan, Marcus berniat keluar untuk jalan-jalan dan meninggalkan adiknya sendirian. Sedangkan Evelyn, ia pergi ke toko obat untuk mencari obat dan persediaan oksigen. Di lain sisi, ketika di dermaga, Emmett dan Regan pun merasa ada orang dan berusaha mencari siapa ada di sana. Hei, siapa kau? Gak kayak gitu sih. Sedangkan Evelyn bergegas pergi dari sana setelah mengambil oksigen. Sewaktu di dermaga, Emmett melihat seorang gadis kecil yang sedang menangis. Akan tetapi ketika ia menatap muka anak itu terlihat menyeramkan dan anak itu pun menggantungkan sesuatu ke leher Emmett. Sedangkan Marcus karena melihat adanya mayat, ia pun membuat kebisingan di tempat itu dan memancing monster itu. Di situ orang-orang itu mendatangi Emmett dan Regan. Sedangkan Regan dibawa oleh mereka dan Emmett tidak bisa berbuat apa-apa karena sesuatu di tubuhnya dan dapat memicu suara. Sedangkan Marcus karena mengetahui monster itu telah berada di sana, ia pun berusaha membawa adiknya bersembunyi di tempat markas paling aman mereka. Akan tetapi ia malah lupa mengalasnya yang membuat mereka terkunci di dalam sana. Untungnya Evelyn segera kembali karena mendengar suara. Regan pun dibawa mereka setelah pakaiannya dilepas. Ya gak semua lah ya. Mau aja kalian semua. Ih, dasar buaya. Evelyn pun mengalihkan perhatian monster itu dengan mengeluarkan suara tembakan. Di sisi lain, Emmett meminta Regan untuk menyelam dan Emmett pun membuat suara hingga memancing monster itu sambil bertugas. Kita diperlihatkan bahwa Evelyn juga berhasil membakar monster itu. Sedangkan Emmett berhasil mengatasi orang-orang itu. Di situ Evelyn pun berhasil menyelamatkan anak-anaknya. Dan Emmett dan Regan pun berhasil selamat dan pergi menggunakan kapal itu dan sampailah di pulau di mana asal radio itu. Di sana mereka bertemu dengan orang-orang yang mempunyai kehidupan di sana dan sedang berkumpul-kumpul. Mereka pun disambut baik oleh orang-orang di sana. Dan di situ mereka juga mengenal seorang pria bernama, ya nama aslinya sebut saja Jimon karena memang nama aslinya Jimon. Di situ Emmett pun mengembalikan alat bantunya kepada Regan. Tak lama kemudian Emmett pergi ke pantai dan kemudian ia mendengar suara dari kapal. Dan ternyata monster itu berada di sana. Ia berusaha memperingati semua orang, akan tetapi tidak ada yang menotisnya setelah monster itu muncul dan menyerang mereka baru berlari ketar-ketir. Di situ Jimon dan Emmett dan Regan berusaha pergi dengan mobil dan menarik perhatian monster itu agar menjauh dari permukiman. Mereka pun tiba di sebuah tempat siaran radio dan akan menyiarkan radio, akan tetapi karena Jimon ingin menyelamatkan keluarganya, ia pun tiba-tiba diserang oleh monster itu. Untungnya Regan dan Emmett berhasil masuk, meski ia tidak bisa menyelamatkan Jimon karena tidak ada pilihan lain. Mereka pun berusaha masuk ke ruangan siaran itu melakukan siaran. Karena menimbulkan suara, mereka bergegas untuk masuk ke ruangan itu, yang tetap saja menimbulkan suara. Di sisi lain, Evelyn juga sedang terpojok karena tidak sempat menutupi ruangan itu. Untungnya Regan cepat mengambil tindakan dan menyiarkan suara itu ke seluruh radio dan membuat monster itu menjauh dari mereka, baik itu di tempat Regan maupun di tempat Marcus dan Evelyn. Marcus pun berhasil membunuh monster itu, begitu juga Regan. Monster itu berhasil dibunuh dan kehidupan mereka kembali seperti dulunya lagi, harusnya karena para monster itu telah tewas. Dan film pun berakhir dengan tewasnya para monster dan kelegaan mereka semua. Sungguh film yang sangat seru, endingnya juga sangat menewaskan ya. Sekian dulu, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dan stay tuned on your favorite films. Dan jangan lupa lagi, terima kasih untuk hadiahnya, karena hadiah gua ulang tahun ya kan, kalian subscribe udah cukup sih. Terima kasih hadiahnya. Sampai jumpa lagi di rangkuman selanjutnya. Terima kasih.